dasar-dasarnya untuk apa nih kelas rumpun tuh apa sih Mas Andi? Ya, yang penting rumpunnya itu lebih dari 3 batang dalam satu pot itu ya. Tapi kan bukan grouping, meskipun terkadang ada teman yang mungkin nakal atau pengen karena bikin rumpun itu lama, jadinya kan dia gabungin aja beberapa tanaman jadiin satu. Oh, Nah, jadi minimal 3 terus minimal 3, terus daunnya itu kalau misalkan kita ngambil aja kalau juvenil itu kan daun 9, berarti kan ya paling tidak daun 9 10 itu sudah bisa ditata kalau untuk tunggal dewasa yang tergabung di rumpun gitu kan. Jadi kalau hanya baru 7 atau 8 gitu, kalau ditata ya belum bagus. Belum bagus. Ini ada bahan ini dari teman-teman Magelang yang nitipin di sini juga pengen ditata. Entah ini buat kontes atau buat jualan ya enggak tahu, ini kayaknya sih kalau untuk kontes mungkin masuk. Nah, ini rumpun 3. Rumpun 3. Oh, Maksudnya besok ada kategori rumpun grek. Rumpun grek itu hibrid silangan Pak Grek Hambali. khusus yang aglonema yang hybrid Pak iya. Greg ya. Tapi ada kelas rumpun bebas juga. Rumpun bebas tapi tidak termasuk rumpun grek dan rumpun snow white. Kalau rumpun snow white nanti ada kelasnya sendiri. Jadi bisa rumpun silangan orang Indonesia yang bukan silangan Pak Greg masuk ke kategori rumpun bebas bisa. Terus dari Thailand, jenis-jenis hibrid Thailand bisa. Mungkin kalau ada yang rotundum Aceh, kalau secara sistematisnya ya itu masuknya rumpunnya rumpun bebas karena bukan silangan Pak Greg, meskipun hasil dari Pak Greg rata-rata dari rotundum Aceh. Itu Mas. Oke. Ini pot yang nanti gue kontes. Pot ini pot kasongan. Bukan cilacap nih. Berarti mangat sore. Kita gawe nang lokasi ya, Mas. Sapa ngerti sono wis nonton tak ada. Kuwi barang urung bisa total. Itu urung ya. Yang ini udah jadi nih Mas, yang ini. Yang itu udah setengah jadi. Setengah jadi. Iya. Setengah mateng itu, Mas. Baru setengah mateng. Yang sudah jadi ada di sana, Mas. Di belakang. Nanti tunjukin Mas. Setengah matang. Kan muter-muter pirang-pirang itu. Ini kalau yang kayak gini hitungannya masih apa ya? Masih mentah gitu ya Mas, yang ini. Ini masih mentah, tapi kalau untuk dagangan ya sudah matang ini, Mas. Kalau dagang, tapi untuk kontes, kalau untuk kontes. Kalau untuk kontes ya tergantung yang bawa. Kalau saya mentah, kalau jenengan mungkin matang. Oke. Jadi ini prosesnya masih lama nih Mas. Ya paling enggak. Ini bagusnya tahun depan ini harusnya, Mas. Tahun depan? Iya, tahun depan. Jenengan kok terus pucat, Mas? Saya bilang tahun depan jangan terus pucat. Aduh. Tahun depan. Saya. Ya ini misalkan nanti ditata paling enggak 3 hari nanti maksimal. 3 hari. 3 hari nanti maksimal. Ini ada treatment khusus nggak sih? Harus ada sih, tetap ada sih untuk Apa ya treatment? ya kalau untuk bahan ini bisa dibilang untuk postur kan sudah ideal untuk kontes. Tapi untuk pembatangan ini kan banyak yang harus di treatment khusus kayak batang melengkung segala macam ini kan. Terus untuk jarak rumpun 3 dengan jarak jauh-jauh seperti ini kan untuk pengikatan tangkainya kan otomatis tidak bisa. Nah ini harus rada dimepetin. Jadi suatu saat seandainya ini belum laku terus sampai setahun 2 tahun dia beranak banyak, itu anaknya tidak di tengah, Mas. Jadi anaknya tetap di pinggir-pinggir. Tapi kalau di tengah ini nanti ada rongga, anaknya sudah masuk ke tengah, sudah susah untuk natanya. Karena otomatis meskipun dibongkar pun dalam satu bonggol tumbuh 3 terus endingnya tumbuh anak lagi yang ada di tengah itu sudah tidak bisa disingkirin ke
pinggir. Jadi memang harus di treatment dari awal kalau jenengan pengen bikin rumpun atau beli rumpun itu yang sekiranya batangnya itu masih bisa di treatment khusus untuk pertumbuhan berlanjut, itu masih tetap pada posisi treatment kontes gitu. Nah ini kan paling tidak seperti ini. Nah kalau tadi kan kayak gini, otomatis nih kalau dibiarkan aja mungkin ndak nyampe 4 bulan dia sudah beranaknya di tengah sini, nanti susah untuk natanya. Karena kan untuk idealnya daun yang paling kecil itu kan ada di pinggir, sedangkan pohon anakan itu mesti daunnya kan kecil. Nah kalau dia berada di tengah, otomatis daunnya tidak bisa ada di bawah, di pinggir-pinggir paling bawah. Jadi makanya harus ada anaknya itu adanya di pinggir-pinggir tapi di luar, tidak di dalam. Jadi nanti kita manfaatkan daun-daun kecilnya itu untuk tampilan originalnya di daun bawahnya, karena semakin ke atas kan aglo itu pertumbuhannya semakin gede daunnya. Jadi harus yang bawah itu memang harus kecil, terus warnanya kan biasanya masih warna-warna dominan di hijau. Nah naiknya sudah warnanya sudah mulai pink kayak gini. Nah itu ada segi naturalnya, meskipun di setiap event kontes aglonema itu tetap harus ada campur tangan manusia, harus ada sentuhan tangan juga, tapi tidak mengurangi estetikane di perform tanaman aglonema itu sendiri. Jadi mulai dari daun yang paling bawah itu daunnya kecil, warnanya belum dominan di warna yang dewasanya, terus dari susunan daunnya juga semakin ke atas itu daunnya semakin besar, sudutnya semakin naik. Nah, semakin naik itu berarti kan semakin besar pula sudutnya. Jadi harus memang benar-benar dijaga untuk naturalisasi pohonnya itu sendiri gitu Mas. Jadi tidak hanya sebatas ditata dilihat enak. Nah, kalau hanya ditata dilihat enak itu berarti itu perform jualan. Nah itu bukan perform kontes Mas. Beda jauh berbeda. Jadi untuk pemilihan ID-nya itu bebas, tapi untuk pemilihan karakter pohon serta kestabilan pertumbuhan tanaman itu sendiri, itu yang menjadikan penentu nanti aglo itu mau juara atau tidak, bisa ditata bagus atau tidak. Nah itu tergantung nanti pemilihan kita saat mencari barang-barang untuk kontes gitu loh. Jadi rumpunnya itu tidak asal rumpun saja, hanya sebatas pohonnya itu banyak, asal banyak tapi daun yang paling bawah itu banyak yang berkurang, itu juga nanti penataannya tidak gitu. Nanti mungkin ada treatment khusus nanti untuk menyatukan batang ini, nanti bisa kita pakai set treatment yang paling sederhana aja, nanti saya kasih tahu, hanya sebatas untuk wawasan aja ya. Tapi kalau teman-teman punya treatment sendiri, nah sedangkan saya juga belum bisa, boleh nanti sharing-sharing, saling tukar pengetahuan, tukar pengalaman ya. Jadi nanti meluruskan batang ini juga bisa dengan cara naturalnya, kalau takut untuk meluruskan. Jadi kadang ada batang yang seperti ini bengkong, itu kan memang harus diluruskan seperti ini. Nah itu ya jadi lurus. Tapi ada juga yang takut, kalau takut ya sudah posisi miring, biarkan miring, nanti 5 hari dia sudah dengan sendirinya dia akan lurus, karena dia harus mengejar sinar ke atas, tidak ke samping. Kalau sudah dipres, misalkan di sini pakai ikatan apa, pakai kain atau apa, diikat biar nyatu gini 5 hari gitu, nanti sudah dia kondisinya sudah tuh. Ini yang sudah diluruskan aja sudah lurus, sudah beda dengan yang ini yang bawahnya belum dilurusin, jadi dia masih jauh dari rumpunya. Sebenarnya hanya sebatas diluruskan saja, belum ditata gini aja sudah bagus, udah beda ya. Cuman kan dalam sebuah kontes ini penilaiannya sangat detail, dari ruang-ruang sisi-sisi badan pohon ini kan ada yang longgar gini, memang harus diisi. Nah kalau yang ada yang daun timpang gini, nanti harus disiksakan. Nah daun-daun yang masih di dalam ini harus dikeluarkan. Itu hanya sebatas sentuhan tangan, karena mengarahkan tangkai yang pada jalurnya gitu. Biasanya rumpun itu tangkainya itu banyak yang tidak pada jalurnya, tapi setelah diarahkan pada jalurnya ya dia tidak akan kembali ke
bawaan lahirnya misalkan ini daun ini karena yang rongga sebelah kiri, padahal daun ini ngarahnya harus ke kanan. Nah saat sudah dewasa ketahuan, kita tata, kita arahkan ke kanan, dia tidak bakalan balik ke kiri lagi. Nah jadi kalau sudah dikembalikan seperti layaknya di arah tangkai, arah daun, itu dia tidak akan kembali lagi. Endingnya nanti daun itu akan jauh lebih seger, lebih sehat. Nah kadang ada kan daun yang sebelah kanan sini, kalau di rumpun posisi di tengah ini jadi masuk ke dalam, nah, merada terlalu keluar. Nah itu karena dorongan dari tangkai-tangkai yang terlalu banyak yang ada di sebuah rumpunan itu. Makanya harus kita arahkan. Sebenarnya nata rumpun itu kuncinya hanya satu. Kita cermati untuk pertumbuhan tangkai-tangkai di setiap pohonnya. Tinggal diarahkan jalur tangkainya itu mau kemana. Kalau memang arahnya ke kanan, diluruskan aja ke kanan. Jangan merekayasa yang harusnya ke kanan kok dikirikan, karena kiri longgar. Nah berarti kita harus tarik ke kiri, itu tidak boleh gitu. Apalagi rumpun-rumpun yang 3 seperti ini. Nah kalau memang dia rutenya tangkai tidak seperti pada aslinya, dia akan terlihat sekali untuk perekayasaan arah tangkai itu. Nah itu akan mengurangi poin, mengurangi nilai, karena originalitasnya hilang. Jadi nanti memang benar-benar dari arah tangkainya harus benar-benar sesuai arah jalurnya, tidak direkayasa. Misalkan trap ke kanan itu muternya ke kanan, kok harus mengisi yang sebelah kiri terus akhirnya diputar ke kiri, hanya satu daun, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya kalau tangkai itu diarahkan pada posisinya, ini semua ruangan ini tidak ada yang kosong, karena setiap pohon ini punya sisi masing-masing. Jadi seandainya yang sebelah sini ini kan rongga, tapi yang sebelah sini ini sebenarnya kan, nah ini kan bisa ditutup dengan daun yang sebelah sini. Nah ini misalkan gini, ini bisa ditutup dengan, nah sebelah sini kan, ini kan tadi rongga, nah ini bisa ditutup pakai daun sebelah sini. Dan ini tidak ada rekayasa untuk arah tangkai, karena arah tangkainya tetap sesuai. Nah kalau yang sebelah sini ini bisa dengan jalan daun yang ini tuh, kan gini tuh. Nah ini yang sini ngisi. Nah ini nanti ada treatment khusus untuk menyatukan batang tur. Makanya dari awal harus kita treatmentnya di penyatuan batang dulu, biar apa, tangkai yang sepanjang ini bisa masuk ke pohon yang sebelahnya tuh. Jadi hanya mengarahkan tangkai-tangkainya aja sebenarnya, seperti itu. Mas, apa lihat yang udah jadi? Yang sudah jadi, tapi kemarin ini sudah kita tata. Jadi ini ada treatment khusus. Ini tadinya juga rumpunya ini agak jauh. Nah kita kasih sabuk dulu. Nah nanti kalau sudah wayah kontes ini harus dilepas. Ini hanya pakai koran saja, ini pakai koran kita lipat di sini. Dan, nah ini hanya untuk sementara saja. Kalau dia sudah batangnya sudah lurus, ini boleh dilepas. Kalau ini misalkan dilepas saja sudah tidak apa-apa. Ini dilepas saja sudah. Oke. Nah tuh kan, nah dia sudah tidak berubah lagi. Ini kan, kalau ini lebih cakep. Jadi ini semua sisi nanti terlihat tuh, rapat. Dia tidak ada rongga lagi, karena memang daun yang satu pohon yang ini dengan pohon yang lainnya itu sudutnya tidak sama. Karena saat kita misalkan ini daun ke arah kanan ini kita potong cacai, ya nanti tumbuh tunasnya ini juga akan mengarahnya ke kanan. Tapi kalau pada daun yang arahnya ke kiri berlawanan jarum jam, nanti tumbuhnya juga ke kiri. Jadi ini pengalaman saya, kalau ngerajang dua pohon yang berbeda arah tangkai itu nanti anaknya juga seperti induknya. Kalau tangkai yang sebelah kanan arahnya ke kanan, kita rajang di sebelah kanan itu ya mengarahnya anaknya ke kanan terus. Jadi satu indukan itu kadang arahnya tidak semuanya ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi kalau memang itu kok berbeda, nah kita harus pekanya di situ, harus dipelajari. Makanya kadang hanya sebatas bisa nyata sudah, tidak usah mempelajari yang lain. Padahal endingnya nanti sebuah kontes kita ada sebuah pengalaman
yang misalkan kita bikin monlek 2 gitu kan, kok yang satu puternya ke searah jarum jam, tapi yang satunya kok berlawanan arah jarum jam. Nah ini dulu mungkin pas nyacahnya arah tangkainya kan kanan dan kiri, nah itu sudah berbeda lagi. Ada juga yang full ke kiri semua, nah itu nanti endingnya mayoritas nanti seperti induknya gitu. Ini kebanyakan anu ya Mas Andi, apa? Rumpun semua ini ya yang buat kontes. Kita sekarang lebih condongnya ke rumpun. Ke rumpun, iya. Ini juga nih ada. Iya, ini rata-rata rumpun semua. Itu apa itu bang? Itu bambu. Iya, itu bambu. Bambu. Rata-rata ya kita memang sekarang lebih mengarah ke rumpun untuk pengenalan semua jenis aglo kepada istilahnya hayal kerame atau pemain-pemain baru, bahwa seperti inilah kalau misalkan kita pakai pret Sumatera yang black, perform maksimalnya saat rumpun seperti ini. Nah itu endingnya sebuah tanaman aglonema itu pada posisi rumpun. Bambu kalau cuma satu gini tidak ada yang mau, tapi sudah seperti itu, makanya kita konteskan yang seperti itu biar pemain-pemain baru itu tahu kualitas aglonema semuanya di setiap jenis. Ada yang produk pagrek, ada produk Thailand, ada mungkin orang-orang Indonesia yang kita tidak begitu paham siapa juga yang dia nyilang, tapi endingnya apa saat dia rumpun ternyata juga bagus gitu loh. Jadi untuk engkelan masyarakat sudah bisa menilai. Kalau untuk engkelan yang paling bagus apa itu mungkin teman-teman sudah bisa menilai masing-masing. Tapi kalau di rumpun mungkin sekarang banyak yang baru tahu, ternyata bambu jadi seperti itu. Esmed kalau rumpun seperti itu. Nah kita mencoba nata semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah kayak Esmeralda yang rumpun seperti ini, ada yang pos seperti ini. Sartika kalau memang kita dirumpunkan, kalau kecil aja juga seperti ini. Nah ini untuk Sartika, isinya cuma 3, cuman masih rumpun kecil ini, rumpun kecil. Jadi semua jenis itu tidak ada yang tidak bisa ditata, semuanya bisa. Cuman perform maksimalnya itu berbeda-beda. Ada yang memang tangkainya turun, ada yang memang harus naik, segala macamnya itu beda-beda semua. Dia punya aura yang masing-masing. Ada yang ditata memang harus ditata garang, model garang itu berarti daunnya naik semua, tapi tetap kelihatan cantik imut-imut ya ada. Jadi tidak semuanya aglo itu punya aura yang sama. Jadi makanya saya bilang kemarin tiap aglo itu punya aura masing-masing. Itu memang saat di kontes yang paling top perform itu punya ciri khas auranya masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamain. Kayak pret Sumatera banyak teman-teman kalau itu memang top perform itu susah dikalahin. Iya benar, memang susah dikalahin, bukan karena dia itu aglonema pertama kali yang merah yang ada di dunia, cuman memang belum ada lagi aglo seperti pret Sumatera gitu dengan warnanya yang sangat unik gitu. Tidak ada kombinasi warna lainnya, hanya sebatas guratan-guratan tapi condong di belakang daun yang super merah gitu. Jadi itu kan aglonema pertama kali di dunia waktu itu ciptaan pagrek. Iya. Yang kedua Thailand yang ngeluarke namanya Siamarura itu pun juga induknya kalau tidak salah itu dari Rotundum Aceh juga, baru dia bisa ngeluarke yang merah. Yang merah lipstick Siam Aurora itu ya, seperti itu kan. Itu Siam Aurora. Iya. Ini juga Itu rencana mau kita tata buat kontes besok. Ini beberapa piala dari kontes aglonema ini. Piala-piala sisa-sisa yang kemarin sempat jatuh. Beberapa ya, cuma beberapa ya. Ya, Yang paling berkesan di Mas Andi? Paling berkesan tuh apa? Kalau yang itu di tahun 2017 ke bawah, jadi 2015, 16, 17 paling itu yang paling berkesan, karena yang pertama kali saya ikut kontes. Pertama kali ikut kontes terus dapat piala. Iya, dapat piala. Waktu itu untuk kontesnya juga enggak begitu. Ini mungkin enggak ada kali yang di sini, adanya di rumah ini 2018 rata-rata Mas. Oh, ini di atas. Iya, kalau yang 2017 di rumah kayaknya. Iya, rata-rata ini 2018 19 kali yang di sini. Jadi kalau yang 2016 17 itu yang paling berkesan karena waktu itu untuk pesaingnya kontes memang tidak banyak,
dan saya juga belum bisa nata waktu itu. Secara maksimal pohon belum bisa nata. Masih berobat alas Ya masih unyu-unyu saya mas, masih unyu. Dan sekarang hanya sebatas tantangan baru aja. Kalau tanaman yang tidak mahal bisa jadi terkesan mahal, kayak ini butterfly. Kita memang ini untuk pohon. Iya, itu butterfly itu Ini kayaknya. butterfly ini. Ini termasuk aglo yang istilahnya terjangkau. di Ini, pasar. iya, itu terjangkau. Jadi saat kita bisa nata ya aglo yang murah pun bisa jadi Iya. indah gitu loh kan. Jadi karena untuk kontes itu karo lumpun, juvenil juga iya misalkan, itu tidak harus mahal sebenarnya, tidak harus mahal, yang pasti perform yang melingkupi kriteria kontes itu terpenuhi ya insya Allah ya tetap masuk kriteria, bahkan mungkin dapat juara juga gitu kan. Kemarin saya juga pernah dapat dari Siam Aurora, juga pernah dari Madang Suroyo juga pernah, tapi mayoritas rata-rata dari Krishna dan Monlek. Krishna dan Monlek. Krishna dan Monlek.